Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Newcastle berhasil mencuri 1 poin hasil imbang 1-1 atas tuan rumah Bournemouth. Usai mengalami kekalahan atas Man City pekan lalu, Chelsea bangkit dan mengamuk di kandang Wolves dengan mengalahkan tuan rumah 2-6 pada Minggu malam waktu Indonesia. Di awal laga, The Blues langsung unggul cepat di menit kedua melalui Nicholas Jackson. Tertinggal 1 gol, Tuan Tumas sukses menyamakan kedudukan di menit 27 melalui Matheus Cunha. Di akhir babak pertama, Cole Palmer membuat The Blues unggul 2-1 yang tak lama kemudian langsung dibalas oleh gol dari Jørgen Strand Larsen. Winger kanan Chelsea, Noni Madueke, menjadi bintang utama di laga kali ini setelah ia sukses mencetak hat-trick di menit 49, menit 59, dan menit 63. Tak cukup sampai di situ, rekrutan anyar Chelsea, Joao Felix, ikut menyumbangkan 1 gol penutup pesta kemenangan pertama Chelsea di Premier League musim ini. Di Anfield, Liverpool kembali meraih 3 poin usai mengalahkan Brentford dengan skor 2-0 pada Minggu malam waktu Indonesia. 2 gol The Reds dicetak di menit 13 melalui aksi Luis Diaz yang memanfaatkan umpan dari Diogo Jota dan digandakan oleh Mohamed Salah pada menit ke-71. Liverpool pun menang 2-0. Manchester United, yang selalu mengalami hasil buruk dalam 5 pertemuan terakhirnya saat bertemu Brighton, kembali harus menelan kekalahan 2-1 pada lawatannya ke Amex Stadium dalam lanjutan English Premier League Sabtu malam waktu Indonesia. Di babak pertama, mantan striker MU, Danny Welbeck berhasil membobol gawang Onana di menit 32 dan sekaligus menjadi satu-satunya gol sebelum jeda. Memasuki babak kedua menit 60, harapan muncul saat aksi brilian winger muda setan merah, Amad Diallo, mengubah papan skor menjadi 1-1. Sayang, United harus kecolongan gol di injury time akhir laga saat Joao Pedro melepaskan sundulan yang tak terkawal dalam situasi pasca sepak pojok. United sebenarnya sempat mencetak 2 gol melalui Rashford dan Zirkzee, namun gol tersebut dianulir lantaran offside. Brighton pun menang 2-1. Sementara itu, West Ham United sukses meraih kemenangan perdana usai mengalahkan tuan rumah Crystal Palace dengan skor 0-2. Sedangkan Fulham, yang menjamu Leicester City, sukses meraih kemenangan 2-1 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Laga kedua English Premier League bagi sang juara bertahan Manchester City berjalan mulus saat mereka menghujani 4 gol ke gawang Ipswich Town dan berkesudahan 4-1 untuk kemenangan tuan rumah Man City Sabtu malam waktu Indonesia. Di awal laga, pasukan Pep Guardiola dikejutkan oleh gol yang dilesakkan oleh tim tamu melalui Smodics di menit ke-7 laga. Beruntung, monster kotak penalti City, Erling Haaland, langsung membalas 5 menit berselang lewat tendangan penaltinya. Skor 1-1 tak bertahan lama ketika di menit 14, giliran Kevin De Bruyne yang menjebol gawang Ipswich memanfaatkan blunder kiper tim tamu. Keperkasaan City terlihat saat mereka langsung mencetak gol ketiga melalui Haaland di menit 16. Skor 3-1 pun bertahan hingga babak pertama usai. Sebagai penutup, top scorer Premier League musim lalu Erling Haaland pun melesakkan hat-tricknya di menit 88 melalui sepakan keras mendatar yang sekaligus menjadi gol terakhir di laga ini menjadi 4-1 untuk The Citizens. Nottingham Forest sukses mengalahkan tuan rumah tim promosi Southampton dengan skor tipis 0-1. Tim asal London Utara, Tottenham Hotspur, berhasil mengatasi tantangan Ipswich Town dengan skor kemenangan telak 4-0 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Pesta gol kemenangan Spurs dibuka oleh sepakan keras Yas Bissouma di menit 14 setelah kemelut di depan gawang. 11 menit kemudian, kesalahan kiper Ipswich berhasil dimanfaatkan oleh Son Heung-min untuk mengubah papan skor menjadi 2-0. Memasuki paruh kedua, bek asal Argentina, Cuti Romero,
membawa The Lily-White terbang di atas angin melalui sundulannya di menit 71. Dan, 6 menit berselang, serangan balik cepat Spurs membuahkan gol penutup yang dieksekusi oleh Son Heung-min. Tottenham pun menang 4-0. Rival sekota Spurs, Arsenal, juga meraih 3 poin usai memutuskan tren negatif jika bertemu Aston Villa dengan kemenangan tandang 0-2 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Kendati babak pertama berakhir tanpa gol, pemain yang datang dari bangku cadangan, Leandro Trossard, sukses mengelabui kiper Emiliano Martinez di menit 67. Unggul 1-0, anak asuhan Mikel Arteta kembali mengubah papan skor 10 menit kemudian melalui sepakan Thomas Partey dari luar kotak penalti. Arsenal pun menang 0-2. Raksasa Spanyol Real Madrid sukses mengalahkan tamunya Valladolid dengan skor 3-0 pada Minggu malam waktu Indonesia. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Real Madrid justru baru bisa memecah kebuntuan di menit 50 melalui sepakan Fede Valverde yang menerima umpan dari Rodrigo. Di akhir laga, Madrid menambah 2 gol lagi melalui Brahim Diaz di menit 88 dan pemain anyar Endrick mencetak gol pertamanya di injury time akhir laga. Madrid pun menang 3-0. Tim promosi Leganes sukses mengalahkan Las Palmas dengan skor 2-1. Real Betis ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Deportivo Alaves. Atletico Madrid sukses mengalahkan tim yang musim lalu menjadi kejutan, Girona, dengan skor 3-0 pada Senin dini hari waktu Indonesia. 3 gol The Atleti dibuka oleh Antoine Griezmann di menit 39, digandakan oleh Marcos Llorente di menit 48, dan ditutup oleh gol dari Koke di injury time babak kedua. Atletico pun menang 3-0. Osasuna sukses mengalahkan Mallorca dengan skor tipis 1-0. Raksasa Spanyol Barcelona berhasil mendulang kemenangan saat menjamu Athletic Club Bilbao dengan skor 2-1 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Bintang muda Barca, Lamine Yamal, membuka keunggulan tim Katalan di menit 24 lewat sepakan melengkungnya. Tertinggal 1 gol, tim tamu sempat mendapat hadiah penalti di akhir babak pertama yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Oihan Sanchez. Beruntung, striker Gaek Robert Lewandowski akhirnya menjadi penentu kemenangan Blaugrana di menit 75 setelah banyak peluang yang ia dapatkan sebelumnya gagal menjadi gol. Tim promosi La Liga, Espanyol, gagal meraih kemenangan usai ditaklukkan oleh kuda hitam Real Sociedad dengan skor 0-1. Sementara Getafe, harus rela ditahan imbang oleh tamunya, Rayo Vallecano dengan skor 0-0. Tim promosi Venezia berhasil menahan imbang Fiorentina 0-0. Torino berhasil mengalahkan Atalanta dengan skor 2-1. Tim Serigala Ibu Kota AS Roma harus menelan kekalahan kandang 1-2 atas Empoli pada pekan kedua Serie A Senin dini hari waktu Indonesia. Bermain di hadapan Romanisti yang hadir, Roma harus mengakui keunggulan tim tamu setelah 1 gol Roma, yang dilesakkan oleh Eldor Shomurodov di menit 80 tak mampu mengejar 2 gol awal dari Empoli yang dilesakkan oleh Emmanuel Giassi menit 45 dan penalti Lorenzo Colombo di menit 61. Tim yang baru saja berbenah di musim panas ini, Napoli, sukses mengalahkan Bologna Senin dini hari waktu Indonesia dengan skor 3-0. 3 gol kemenangan Il Partenope dilesakkan oleh Giovanni Di Lorenzo di injury time babak pertama, Vichak Kvaratskhelia di menit 75, dan ditutup oleh Giovanni Simeone di akhir laga. Runner-up Serie A musim lalu, AC Milan, masih harus meraih hasil negatif saat mereka dikalahkan oleh tim promosi AC Parma, dengan skor 2-1, Sabtu malam waktu Indonesia. Parma, yang bermain Spartan di depan publiknya sendiri, sukses mencetak gol cepat melalui Dennis Mann saat laga baru berjalan 2 menit. Tertinggal 1 gol, Milan akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit 66 melalui kaki Pulisic yang menerima umpan manja Rafael Leao.
Sayang, Milan harus pulang tanpa poin usai Cancellieri mencetak gol pengunci kemenangan Parma di menit 77. Milan pun kalah 2-1. Tim Malang ibu kota Italia, Lazio, harus menelan kekalahan 2-1 atas tuan rumah Udinese. Jawara Serie A Inter Milan, berhasil meraih 3 poin pertamanya di musim ini setelah menggasak Lecce dengan skor 2-0 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Di awal babak pertama, pemain bertahan Inter, Matteo Darmian, menyumbangkan gol pertama bagi Nerazzurri di menit keempat melalui sundulannya. Keunggulan 1-0 Inter bertahan hingga menit 69 setelah Hakan Calhanoglu mengubah kedudukan lewat titik putih, usai Marcus Thuram dijatuhkan di kotak penalti. Sementara Genoa, sukses mengalahkan tuan rumah AC Monza dengan skor 0-1. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen sukses mencuri 3 poin dalam lawatannya ke markas Wolfsburg dengan skor 2-3 pada Minggu malam waktu Indonesia. Bayern menguasai babak pertama usai Jamal Musiala mencetak gol di menit ke-20 yang bertahan sampai awal babak kedua di mana Lovro Majer sukses melesatkan Brest di menit 47 dan menit 55. Beruntung, gelandang Wolfsburg melakukan own goal 10 menit berselang untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Di akhir laga, winger asal Jerman, Serge Gnabry, sukses menjadi penentu kemenangan lewat golnya di menit 82. Bayern pun menang 2-3. Runner-up Bundesliga musim lalu, VfB Stuttgart, harus menelan kekalahan atas SC Freiburg dengan skor 3-1. Sementara itu, tuan rumah RB Leipzig, sukses mengalahkan tamunya, VfL Bochum, dengan skor tipis 1-0. Di Signal Iduna Park, raksasa Bundesliga Borussia Dortmund, berhasil memupus harapan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-0 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Winger muda Dortmund, Jamie Bino Gittens, menjadi bintang di laga ini dengan lesatan 2 golnya di menit 72 dan di injury time babak kedua. Dortmund pun menang 2-0. Here we go, Napoli mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut Romelu Lukaku dengan status permanen transfer. Biaya transfer ini diperkirakan mencapai 30 juta euro dan memiliki potensi pencairan bonus 15 juta euro. Lukaku sendiri akan menandatangani 3 tahun kontrak bersama Napoli. Walaupun kepergian Osimhen masih belum menemui titik terang, namun dengan sedikitnya waktu, pihak Napoli bergerak cepat untuk mendatangkan Lukaku terlebih dahulu dari Chelsea dalam 10 terakhir penutupan bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Fabrizio Romano, Juventus kini telah mencapai kesepakatan dengan Fiorentina mengenai transfer pemain sayap Argentina, Nico Gonzalez. Bianconeri telah sepakat untuk mendatangkan Nico Gonzalez dengan biaya sebesar 38 juta euro. Winger berusia 26 tahun itu sendiri sudah menyepakati paket persyaratan pribadi dengan sinyonya tua awal bulan ini, dan dikabarkan siap menandatangani kontrak senilai 3,5 juta euro per tahun. Nico bergabung dengan Fiorentina dalam kesepakatan 24,5 juta euro dari Stuttgart pada tahun 2021 dan telah mencetak 38 gol dalam 125 penampilan bersama La Viola sejak saat itu. Selain Nico Gonzalez, Juventus juga telah mencapai kesepakatan dengan FC Porto untuk mendatangkan pemain sayap berusia 21 tahun asal Portugal, Francisco Conceição menurut laporan dari Fabrizio Romano. Kesepakatan yang terjalin adalah peminjaman selama 1 musim tanpa ada opsi penebusan permanen. Namun, FC Porto ditengarai akan menjual winger muda itu tahun depan dengan klausul pelepasan 35 juta euro. Mengetahui hal tersebut, pihak Juve dikabarkan siap melakukan pembicaraan lagi dengan Porto untuk meminta prioritas utama jika nantinya Juve ingin mempermanenkan Conceição. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu.
Salam.